Baik, selamat pagi Mas Bayun. Ya, seperti biasa ya, pagi hari ini kita coba untuk melihat pergerakan harga baik secara fundamental dengan melihat data yang akan dirilis hari ini ya. Karena tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Charlie, hari ini ada The Fed ya yang akan pidato dan juga mengumumkan suku bunga Amerika Serikat nanti malam atau tepatnya dini hari Kamis nanti ya. Dan juga kita akan lihat pergerakan harga secara teknikal teman-teman ya. So, mungkin saya ucapkan selamat bergabung semua untuk teman-teman yang juga sudah hadir dari Zoom kita. Saya doakan semua teman-teman dalam keadaan yang sehat. So, teman-teman langsung aja untuk lihat kalender ekonomi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Ya, di layar ya, teman-teman bisa perhatikan untuk pagi dan sore hari nanti ini masih minim data. Jadi fokus kita hanya nanti malam ya, nanti malam dan juga Kamis dini hari nanti untuk melihat data-datanya. Nah teman-teman bisa lihat di jam 20.30 atau jam setengah 9 malam nanti, ini ada beberapa data terkait dengan neraca perdagangan di bulan Desember. Kalau kita melihat dari data ini masih tergolong medium ya, medium impact atau pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan di pasar. Namun nanti jam 22 atau jam 10 malam ini ada data dari penjualan rumah di bulan Desember ya, penjualan rumah baru. So, kalau teman-teman lihat untuk data sebelumnya ada di angka 744.000 dan diprediksi untuk bulan Desember ini terjadi peningkatan di angka 760.000. So, teman-teman perhatikan data nanti malam terkait penjualan rumah baru di Amerika Serikat karena data ini termasuk high impact atau ketika datanya dirilis mungkin pergerakan harga dolar akan sangat berfluktuasi ya. Tergantung dari seberapa signifikan antara rilis data dan juga forecast-nya. Ya, jadi teman-teman jam 10 nanti diperhatikan datanya. Dan setengah jam selanjutnya di jam setengah 11 atau jam 22.30 ini ada data terkait dengan inventory minyak mentah. So, teman-teman yang trading minyak juga perhatikan untuk data persediaan minyak mentah dunia ini karena tentu saja data yang akan dirilis nanti malam akan mempengaruhi harga minyak. Dan besok pagi atau besok dini hari teman-teman coba diperhatikan ya. Ini ada data terkait dengan inflasi, keputusan tingkat inflasi ya, atau suku bunga Amerika Serikat yang akan dirilis jam 2 nanti dini hari. Oke, so teman-teman untuk data suku bunga ini diprediksi masih akan sama di angka 0,25%, atau artinya datanya tidak berubah ya. Dan untuk data ini tentu saja ini adalah data atau berita yang sangat ditunggu pelaku pasar dan ya tentunya ketika data ini dirilis nanti pergerakan harga akan sangat berfluktuasi karena biasanya setelah suku bunga diumumkan dan kemungkinan tidak akan berubah ini akan ada pidato dari Powell. Nah itu yang akan diperhatikan oleh pasar dan pastinya akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Ya, jadi untuk teman-teman nanti perhatikan data ini ya, dan yang terutama trading emas ya, karena untuk tingkat inflasi ini sangat sensitif mempengaruhi pergerakan harga emas. Ya, jadi untuk hari ini itu data-data teman-teman ya. Nanti malam fokus kita di jam Amerika Serikat. Kita langsung masuk ke technical analisa. Ya, kita awali untuk melihat pergerakan dari indeks dolar. Sekarang pergerakan harga di kisaran 95.9 atau di kisaran 96 ya. So, kalau kita melihat ketika pergerakan harga mencapai level resisten di kisaran 96.2, kemarin kita udah tandain level ini ya, ini terjadi rejection juga dari seller dan kembali menekan pergerakan indeks dolar. Untuk hari ini saya lihat pergerakan harga ini masih akan menunggu data nanti malam di penjualan rumah baru dan juga tingkat inflasi. Artinya pergerakan harga pagi sampai dengan malam hari ini kemungkinan besar akan terkonsolidasi dalam range yang sempit ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari pergerakan harga yang terjadi rejection di level 96.2, ada potensi untuk pergerakan indeks dolar ini mengalami pelemahan kalau saya lihat ya. So, untuk target penurunan atau untuk area support dari indeks dolar ini ada di kisaran 95.5 sampai 95.6. Jadi resistennya ada di 96.2 harga tertinggi semalam. Dan untuk support harga ada di 95.5. Itu untuk range pergerakan indeks dolar. Kecenderungan pergerakan harga kalau saya lihat akan coba ke support lagi. Nah teman-teman biasanya pergerakan harga indeks dolar ini akan melemah jika suku bunga itu tetap. Biasanya seperti itu ya. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika suku bunga tetap
mata uang apapun itu, negara apapun itu, biasanya mata uangnya akan melemah. Nanti kita lihat, artinya kalau memang nanti malam suku bunganya tetap dan kemungkinan besar akan tetap, ada potensi untuk indeks dolar ini melemah lagi. Ya, kita lihat, artinya kemungkinan besar juga untuk harga emas akan naik. Ya, itu kebiasaannya. Namun ya, namanya pasar, kita harus realistis juga melihat apa yang terjadi nanti malam. Biasanya seperti itu. Ya, jadi untuk support di 95.5 kemungkinan besar target untuk penurunan indeks dolar hari ini. Kalau suku bunga nanti diumumkan. Oke, itu untuk gambaran indeks dolar ya. Kita langsung masuk ke forex untuk melihat pergerakan dari euro. Ya. Euro kemarin sempat turun sampai level yang kita tandai ya di 1.1270-an, di mana level tersebut merupakan level support yang cukup signifikan nih teman-teman. Ada yang ngambil peluang nggak di sini kemarin? Ada yang ngambil buy nggak di 1.1270-an? Ya, kemarin udah kita bahas ya bahwa range dari euro ini memang cukup bagus kalau kita lihat untuk level support di 1.1270 ini memang cukup jelas, yang artinya memang area ini menjadi area terbaik untuk ambil posisi. Dan teman-teman lihat ketika pergerakan mencapai level tersebut terjadi rejection dari buyer. Hingga mengangkat lagi untuk pergerakan euro di level 1.1300. Tidak terlalu signifikan kenaikannya, namun kalau teman-teman ambil di level paling bawah ini cukup besar 30 pip ya. Profit yang didapatkan ketika ambil buy di sini ya. Dan untuk kondisi sekarang, saya lihat untuk euro ini masih dalam kondisi downtrend, artinya masih ada potensi untuk euro ini kembali melemah, paling tidak sampai level terendah kemarin atau di kisaran 1.1270-an. Dan nanti ketika pergerakan harga mencapai level itu ya teman-teman bisa ambil peluang lagi untuk siap-siap ambil posisi buy di level support ini ya. Dan pastinya juga untuk pergerakan euro ini sangat dipengaruhi harga atau indeks dolar ya, yang artinya jika nanti indeks dolar terjadi pelemahan, maka akan terjadi kenaikan atau penguatan untuk euro dan sebaliknya. Jika ternyata indeks dolar menguat, ya artinya untuk euro ini kemungkinan besar akan breakout dari level supportnya. Sekarang support yang bisa kita tandai ada di kisaran 1.1270, masih bisa dipakai untuk area buy ya. Dan untuk level resistance, teman-teman bisa lihat di kisaran 1.1330-an atau harga tertinggi kemarin. Ini bisa kita tandai sebagai level resisten atau area jual untuk euro. Untuk posisi ideal hari ini saya lihat posisi sell masih jadi posisi ideal karena secara tren untuk euro masih dalam kondisi downtrend. Pergerakan selanjutnya tinggal tunggu data nanti malam ya. Untuk support selanjutnya yang cukup juga kuat ya, yang mungkin teman-teman bisa ambil peluangnya nanti seandainya level 1.1270 ini di breakout, ini teman-teman bisa tunggu di kisaran 1.1230-an ya. Ini jadi level support juga yang cukup signifikan nanti. Nah, jadi jika ada pelemahan lagi dari euro, teman-teman ambil buy di sini karena area ini jadi area yang bagus juga untuk ambil posisi buy. Tandai levelnya di 1.1230. Itu ya, dan kemungkinan besar penurunan ini terjadi jika memang harga dolar atau indeks dolar mengalami penguatan gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk euro teman-teman? Cara tren masih down, posisi terbaik adalah posisi sell. Lanjut ke sterling ya. Ya. Sterling juga sama seperti yang udah kita tandai kemarin. Terjadi pelemahan sampai level support ya di kisaran 1.3430-an, dan di level tersebut ya teman-teman bisa lihat historical sebelumnya tanggal 3 Januari 2022 memang pernah terjadi harga terendah di level tersebut, dan ketika harga mencapai level tersebut terjadi rejection juga dari buyer sehingga mengangkat lagi pergerakan dari sterling ini 70 pip ya dari level supportnya di kisaran sekarang di 1.3510-an. Dan untuk hari ini teman-teman tentu untuk mayor pair ya termasuk juga GBP ini masih menunggu data nanti malam ya, pengaruhnya pasti ke dolar ya. So jam 22 nanti dan jam 2 dini hari ini akan jadi penentu pergerakan dari sterling. Kalau kita melihat secara tren, sterling ini masih dalam fase koreksi, trennya masih naik ya. Tinggal kita lihat ini level-level kuncinya di 1.3380
apakah berhasil di breakout atau memang harga semalam ini menjadi harga terendah untuk sterling. Artinya kalau memang semalam di level 1.430 menjadi harga terendah, di pergerakan harga akan kembali rebound, mengikuti tren besar ya, dalam kondisi uptrend. Nah sekarang untuk support jelas ya di level terendah kemarin dan resisten, teman-teman bisa lihat kalau kita tarik downtrend line seperti ini jelas banget ya. Untuk level resistennya ada di kisaran 1.3560. 1.3560 adalah resisten terdekat untuk sterling dalam fase koreksi ini. Jadi sekarang ini masih ada potensi untuk sterling naik sampai ke level tersebut 1.3560. Kalau teman-teman mau ambil posisi, ya saran saya teman-teman ambil posisi di dekat support untuk posisi buy dan ambil posisi sell di area resisten. Ya di kisaran 1.3560. Itu ya, potensi sekarang masih ada penguatan ya, masih berpotensi menguat ke level resisten. Tapi ingat, ini fase koreksi ya, secara tren kecil ini masih berpotensi untuk melemah. Kita lihat level-level kuncinya. Pertama di 1.3430 dan yang paling kuat atau signifikan itu ada di kisaran 1.3380. Kita lihat level ini. Selagi pergerakan harga masih di atas level ini, masih ada potensi untuk sterling ini melanjutkan tren kenaikannya. Ada yang trading sterling? Di mana posisinya? Support pertama ada di harga terendah kemarin di 1.3430. Harga terendah kemarin ya, ini masih jadi support terdekat untuk hari ini dan resistennya ada di 1.3560. 3430 untuk support ya. Dan untuk resisten ada di 1.3560. Saran ini ya. Bentar, satu dulu ya. Kalau lihat sebelum sekarang, kita akan coba ke resisten. Di resisten teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan untuk sterling? Cukup ya. Untuk forex ada request? New Zealand, Bu Vera. Oke. ZD ya. Ya, pergerakan dari New Zealand saya lihat tidak terlalu besar range-nya kemarin ya. Secara tren New Zealand masih downtrend. Artinya memang pergerakan ini masih condong untuk turun ya. Kalau kita lihat untuk support yang selanjutnya atau yang paling dekat dengan level sekarang itu ada di kisaran 0.66000 ya. Jadi masih sama seperti kemarin. Kalau mau buy, saran saya sih tunggu di bawah lagi. Ya, karena secara tren sekali lagi untuk New Zealand ini masih kuat untuk turun. Oke. Buy di bawah. Dan kalau sell pun saran saya tunggu pergerakan ada koreksi positif ya di kisaran 0.6720-an. Nah ini jadi area sell-nya. Kalau mau sell tunggu di atas dan kalau mau buy saran saya tunggu di level support di 0.6600. Itu ya Bu Vera ya. Secara tren masih turun, lebih baik tunggu dulu, wait and see dulu. Iya, selanjutnya mungkin ada request untuk forex. Ya. Belum lepas juga ya? Oke. Ya karena memang kemarin pergerakan juga tidak terlalu besar ya range-nya dari Australia dan Kanada. Kemarin seperti yang saya sampaikan memang sempat breakout, namun secara volume breakout-nya tidak terlalu besar. Artinya untuk Aussie Kanada ini, Australian dollar dan Canadian dollar ini masih berpotensi untuk melemah lagi ya. So nanti coba dilihat deh. Skenario-nya masih sama seperti kemarin. Ya di atas level 0.8970 itu masih boleh ditahan posisi buy-nya. Ya 8970 area terendah kemarin. Itu masih boleh ditahan posisi buy yang ada di 0.91-an ya kemarin ya.
itu biarin aja. Kita berharap sih ketika dia breakout ini pergerakan harga bisa melanjutkan kenaikan. Walaupun kalau kita lihat secara teknikal volume breakout ini tidak terlalu besar. Jadi sekarang masih terkonsolidasi nih pasar. Bahkan kalau saya lihat masih cenderung untuk turun untuk Australia Kanada. Makanya kemarin kalau ada posisi buy di bawah, lebih baik dilepas dulu yang profit. Udah ya, tinggal tunggu di bawah lagi. Kalau mau ambil buy bawah, ambil buy di bawah ya. Yang posisi di atas itu pilihannya bisa di-cut atau tunggu sampai level support. Ya kalau nggak breakout, dibiarin aja, di-hold aja posisi buy-nya. Tapi kalau breakout 0.8970 itu mesti diantisipasi. Nah, boleh. Stop loss itu boleh. Gitu ya, sekarang pergerakan harga saya lihat masih dalam range yang sempit kalau untuk Aussie Kanada. Jelas ya. Yang lain mungkin teman-teman untuk Forex. Oke, lanjut ya. Kita ke minyak. Oke, minyak. Oke, kondisi minyak sekarang masih uptrend, ya. Masih berpotensi untuk menguat. Ya, kalau kita melihat support yang paling dekat itu ada di kisaran 82, harga terendah beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang cenderungan pergerakan harga ini masih ke atas kalau saya lihat ya. Jadi untuk range minyak itu masih di kisaran 82 untuk support dan 87 untuk resistance. Ya, jadi untuk level supportnya atau area buy-nya di kisaran itu dan level resistennya ada di 87. Jadi untuk skenario-nya teman-teman bisa cari posisi sell di kisaran harga 85, 86, 87 dan teman-teman bisa cari posisi buy di level-level support di 82. Ya, kisaran 82 atau 81. Boleh, tapi 85 atas ya. Mendekati level-level resisten. Ya, teman-teman lihat resistennya ada di 87.8. Idealnya sih tunggu di sini, di atas sini ya. Tapi kalaupun nggak sabar, ya bisa di kisaran 85 atas atau di 86. Ya, karena itu termasuk harga tinggi. Namun antisipasinya juga tetap harus diterapkan ya. Karena sekali lagi kalau kita sell ini berarti kita mengharapkan koreksi harga dari tren kenaikan. Secara tren minyak masih uptrend. Oke, posisi yang paling ideal adalah posisi buy, tapi saya nggak saranin teman-teman buy di atas di harga tinggi ini. Lebih baik tunggu koreksi dulu di 81 atau 82 untuk ambil posisi buy. Ada posisi apa? Sell di 84 masih masuk range ya. Saya pikir masih bisa kejemput di situ. Lockingan ya. Oke, untuk kondisi itu ada satu poin ya berarti ya. Mungkin nanti lepas yang sell dulu deh. Lepas yang sell, tunggu pergerakan harga koreksi mungkin sampai level 82 atau 81. Dan kemudian ketika pergerakan harga naik ya 1-2 poin yang buy-nya bisa dilepas. Yang penting secara equity itu masih profit. Karena itu kan selisihnya hanya 1 poin. Nanti malam jam 10:30 ada inventory minyak, ya data itu pasti sangat mempengaruhi untuk pergerakan harga minyak. Ya, tinggal lihat nanti malam datanya. Positif atau negatif, ya. Itu ya secara range sudah saya jelaskan tadi, buy di kisaran 82 dan sell di kisaran 87. Itu range dari pergerakan harga minyak. Oke ya, lanjut kita ke pair yang terakhir. Iya. Saya mau nunggu Pak Erwin tadi pas saya datang dia udah geleng-geleng kepala. Sekarang dia udah keluar. Hah? Demam. Iya. Oke, sekarang kan posisi harga di 18.47 ya. Semalam sempat menguat sampai ke level 18.53 ya. 53 bahkan yang tertinggi kalau kita lihat dari pergerakan harga kemarin. Dan sama seperti yang saya bahas sebelumnya teman-teman, untuk harga emas ini masih dalam kondisi uptrend. Apalagi ini di bulan Januari. Nah, jadi untuk hari ini pun ya sebenarnya pasar masih menunggu data nanti malam ya pastinya ya, menunggu dari pidatonya Powell. Nah, kalau memang tidak ada sesuatu yang signifikan dari keterangan atau dari pidatonya Powell, saya pikir untuk harga emas ini bisa lanjut naik ya. Apalagi sekali lagi suku bunga itu kemungkinan besar akan tetap di 0.25%. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, jika suku bunga tetap, dolar biasanya akan terjadi pelemahan. Biasanya itu akan mengangkat harga emas.
kalau pidatonya Powell itu tidak ada nada yang optimis ya untuk moneter di Amerika Serikat. Ya, untuk hari ini teman-teman, kalau kita tarik trend line, ini udah bisa. Ya, ini ya teman-teman bisa lihat ya secara trend jelas banget untuk gold ini dalam kondisi tren kenaikan ya, di mana support ya kalau kita lihat area support terdekat itu ada di kisaran 35 ya. Saya lihat 35 dan level kuncinya ada 30. Jadi support kuatnya itu ada di kisaran 30 ya. Nih, masih nih. Pas dari 30 ini memang level yang kemarin dicoba dan nggak breakout. Ditambah lagi kalau kita tarik trend line ini posisinya sama nih. Jadi uptrend line, support uptrend line sama support horizontal itu sama di titik 18.30. Jadi ini support kuatnya. Kalau memang nanti pergerakan harga sampai ke level ini lagi, mungkin teman-teman bisa ambil posisi buy. Walaupun saya juga agak pesimis untuk pergerakan harga bisa ke level tersebut ya, tapi ya pasar apapun bisa terjadi nanti malam ya. Tapi jelas untuk tren pergerakan harga emas masih uptrend. Untuk level resisten, oke kita cari resistennya ya. Supportnya jelas, support pertama di 44 ya, support kedua ada di 35 dan support ketiga ada di 28. Oke, sekali lagi ya, support terdekatnya di 1844, support kedua ada di 1835 dan support ketiga ada di 1828. Itu untuk support dari emas hari ini. Dan untuk resisten, harga tertinggi kemarin di 1853 itu jadi resisten yang terdekat hari ini. Selanjutnya ya, jika pergerakan harga berhasil breakout dari harga tertinggi, potensi kenaikan selanjutnya ada di kisaran 1865. Ya, 1865 dan untuk resisten ketiga itu ada di kisaran 1877. Oke, sekali lagi untuk resisten terdekat ada di 1853, resisten 1, resisten 2 ada di 1865 dan resisten ketiga ada di 1877. Itu untuk support dan resisten emas hari ini. Ya, kalau ngomongin range ya bisa 20 poinan range untuk suku bunga, biasanya seperti itu ya. Jadi dari support ketiga dan resisten ketiga itu masuk ke range-nya. Teman-teman tandain aja di situ. Mungkin kalau teman-teman mau ambil sell bisa cari posisi paling atas di 1877, atau kalau teman-teman mau ambil posisi buy bisa di kisaran 1828 atau 1830. Itu range yang paling jauh. Ya, tapi kalaupun nanti teman-teman mau scalping, karena biasanya sebelum data ini dirilis pergerakan harga akan berfluktuasi dalam range yang sempit ya, teman-teman bisa scalping di level-level sempit ya. Yang jelas untuk range sekarang tuh sangat jelas di sini. 1830 dan 1853. Cenderungan masih uptrend. Oke, untuk emas ada pertanyaan teman-teman? Oke, 1844 yang paling dekat untuk support ya, 1835 yang kedua dan 1828 yang ketiga. Yang paling kuat supportnya 1828 ya, 1830, 1828. Untuk resisten 1853, 1866, 1877. Ya. Saya nggak rekomendasi teman-teman buy sekarang ya, walaupun trennya naik, lebih baik tunggu pergerakan harga koreksi. Karena ini masih ada potensi untuk pergerakan harga koreksi. Kalau kita lihat dari candlestick-nya juga, sellernya udah mulai ada. Jadi tunggu di bawah kalau mau buy. Kalau mau scalping juga bagus nih. Sebelum data dirilis, sekali lagi biasanya pergerakan harga bermain dalam range yang sempit. Teman-teman bisa manfaatkan range tersebut. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk gold? Cukup ya? Baik, saya sapa dulu untuk teman-teman yang berpartisipasi dari Zoom. Mungkin ada pertanyaan. Selamat pagi Bu Oma Trisnawati, Eridani ya, Pak Eridani. Kemudian Bu Vera, dan satu lagi ada partisipan yang pakai Oppo. Next mungkin kalau gabung pakai nama ya, jadi bisa saya sebutin. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka mic-nya atau ketik di kolom chat.
Ya, Pak. Lagi ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, untuk analisa pagi ini saya akhiri ya. Manfaatkan peluang nanti malam karena pergerakan harga juga akan sangat besar ya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman ya. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Oke teman-teman, selamat beraktivitas dan selamat pagi semuanya. Thank you. Terima kasih Oma.